Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari tim penggerak PKK Kecamatan Larangan akan membawakan sebuah dongeng cerita rakyat yang berjudul Pendekar Cisadane. Para pemerannya adalah Pendekar Cisadane oleh Ibu Dila Tresnawati, Ratu Siluman Buaya oleh Ibu Rena Dewi Novianti, Kepala Dusun oleh Ibu Ima Suryani, Narator oleh Ibu Dila Tresnawati dan juga Ibu Rena Dewi Novianti. Selamat menyaksikan. Awal kisah. Pada zaman dahulu di kota Tangerang ada pahlawan yang bernama Pendekar Cisadane. Beliau bernama Surya. Beliau pernah berguru kepada Haji Karim, ulama dari Rawa Kidang. Pada suatu masa di Sungai Cisadane terdapat banyak sekali buaya. Di antara buaya-buaya itu terdapat Ratu Siluman Buaya. Dia adalah jelmaan dari jin yang menjelma menjadi seekor buaya. Buaya-buaya ini kerap sekali mengganggu warga di sekitar Sungai Cisadane. Mereka menangkap para pemuda-pemuda dusun. Hal ini tentu saja membuat para penduduk menjadi sangat panik, sehingga kepala dusun akhirnya menemui Pendekar Cisadane untuk meminta bantuannya menyelesaikan masalah ini. Kemudian kepala dusun mendatangi rumah Pendekar Cisadane. Pendekar, Bapak mau minta tolong. Warga pemuda banyak yang hilang. Warga semakin khawatir dengan keberadaan Ratu Siluman Buaya. Apa yang bisa saya tolong, Pak? Saya hanya manusia biasa. Bapak yakin pendekar mampu dengan ilmu silat dan ilmu agama yang pendekar miliki. Pendekar belajar dari Haji Karim. Insya Allah dengan ilmu agama dan ilmu silat yang pendekar miliki, pendekar bisa mengalahkan Ratu Siluman Buaya. Baiklah. Insya Allah, dengan bantuan Allah, saya akan mencoba membantu Bapak dan juga warga desa. Dan Pendekar Cisadane pun segera bergegas ke Sungai Cisadane. Tiba-tiba di tepi sungai, Pendekar Cisadane melihat seorang wanita yang cantik jelita. Dia sedang termenung, bersedih. Ada apa, Nona? Kenapa kamu sendirian di tepi sungai seperti ini? Tuan, bisakah Tuan menolong saya? Ada apa dengan dirimu? Barang saya jatuh ke sungai, Tuan. Seperti apa barangmu yang jatuh ke sungai itu? Barangnya itu berkilau, sangat terang, permata, Tuan. Tolong saya, Tuan. Namun, Pendekar Cisadane pun mempunyai firasat di dalam hatinya. Dia sudah tahu bahwa wanita itu adalah jelmaan dari Ratu Buaya. Sepertinya dia adalah siluman Ratu Buaya. Saya harus berhati-hati. Dengan hati-hati, Pendekar Cisadane pun berbicara kepada wanita tersebut.
Baiklah Nona, saya akan mencoba mencari barang berhargamu itu. Terima kasih Tuan. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, pendekar Cisadane pun langsung terjun ke sungai Cisadane. Namun saat pendekar Cisadane terjun ke dalam sungai tersebut, tiba-tiba dia menjadi pingsan. Dan ketika dia tersadar, dia sangat terkejut karena dia berada di dalam penjara di bawah sungai Cisadane. Dan dia melihat di sekitarnya, ternyata pemuda desa yang selama ini hilang di penjara di bawah sungai Cisadane oleh siluman Ratu Buaya. Di mana aku? Kamu ada di kerajaanku. Aku Ratu Buaya di sini. Aku penguasa sungai Cisadane ini. Aku tidak terkalahkan. Kemudian Ratu Buaya mengajak pendekar Cisadane melihat kerajaannya di bawah sungai Cisadane itu. Ayo, aku akan mengajakmu untuk melihat kerajaanku. Ini batu permata yang bisa membuat hidupku abadi dan kuat. Pendekar Cisadane pun mempunyai ide untuk mengalahkan Ratu Siluman Buaya. Aku punya cara untuk mengalahkan Ratu Buaya. Aku akan mengambil batu permatanya dan melawan Ratu Buaya. Bismillah. Pada malam bulan purnama, pendekar Cisadane pun mengajak Ratu Buaya untuk melakukan ritual. Saya punya ide. Bagaimana kalau ketika Ratu akan melakukan ritual bulan purnama, saya akan membantu Ratu dan memberikan kekuatan saya kepada Ratu. Wah, ini ide yang sangat bagus. Kekuatannya bisa kumiliki. Baiklah, aku akan mengajakmu saat ritual nanti. Saat bulan purnama, kau akan kuajak saatnya ritual. Pendekar Cisadane mempunyai rencana. Pada malam bulan purnama, ketika Ratu Buaya akan melakukan ritual, dia akan mengambil batu permata Ratu Buaya. Karena pendekar Cisadane tahu bahwa batu permata itu adalah sumber kekuatan dari Ratu Buaya. Hai, kurang ajar kau pendekar Cisadane. Awas kau. Setelah pendekar Cisadane mendapatkan batu permata milik Ratu Buaya, dia pun membebaskan semua pemuda yang ditawan oleh Ratu Buaya. Kemudian pendekar Cisadane pun bertarung dengan Ratu Siluman Buaya. Ratu Buaya pun akhirnya terkalahkan oleh pendekar Cisadane. Aku tidak suka manusia. Mereka telah membuat sungaiku menjadi kotor. Mereka membuang sampah pada sungai Cisadane ini. Mereka telah menyakiti hewan-hewan yang ada di sungai Cisadane ini. Aku benci manusia. Aku benci manusia. Setelah Ratu Buaya terkalahkan oleh pendekar Cisadane pun menyampaikan pesan dari Ratu Buaya. Wahai warga sungai Cisadane, kalian harus berjanji untuk
menjaga kebersihan Sungai Cisadane ini. Janganlah kalian menyakiti hewan-hewan di sekitar Sungai Cisadane ini. Cukup ambil yang ingin kalian makan saja. Terima kasih, kau sungguh luar biasa. Atas izin Allah, pendekar bisa mengalahkan Ratu Siluman Buaya dan menyelamatkan para pemuda yang hilang. Bapa sangat berhutang budi padamu. Hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikanmu. Bapa mendoakan semoga pendekar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi dongeng cerita rakyat tentang Pendekar Cisadane. Hikmah yang dapat diambil dari cerita ini adalah janganlah kita membuang sampah sembarangan dan selalu menjaga semua yang ada di sekitar sungai. Tidak boleh menyakiti hewan yang ada di sekitar sungai. Peliharalah selalu kebersihan lingkungan di sekitar sungai. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.